Saudara, kita lanjut pada poin di slide ini. Pada poin 2 tentang istilah sepadan. Istilah sepadan itu dalam bahasa Ibraninya adalah kenekdo ya. Penolong yang sepadan bukan berarti lebih rendah atau sama seperti budak, tidak demikian, tetapi sederajat dalam penciptaan. Penolong yang sepadan bukan berarti sama persis, tetapi untuk melengkapi keperluan sekaligus kekurangan Adam. Jadi baik Adam ataupun Hawa masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Dan tujuan sepadan, pengertian sepadan adalah saling melengkapi dalam kekurangan dan kelebihannya. Nah, saudara, pertama-tama kata sepadan menunjukkan kepada kesesuaian dan kesamaan. Ayat 20 dan ayat 23, sama seperti manusia adalah gambar dan kemuliaan Allah, demikian juga perempuan adalah kemuliaan laki-laki. Nah, dalam poin yang kelima, ayat 21 sampai dengan ayat 23 dikatakan bahwa perempuan itu berasal dari laki-laki, ya. Perempuan berasal dari laki-laki. Perempuan, istilah perempuan adalah Isa, berasal dari Is, ya. Perempuan artinya Isa, ya, Isa. Berasal dari Is, yaitu laki-laki. Ya, untuk perempuan kesamaan tekanan suara pada Is dan Isa laki-laki yaitu dan perempuan. Jadi Is dan Isa artinya laki-laki dan perempuan. Memantulkan penafsiran nama asali perempuan sebagai suatu bentuk yang diturunkan dari laki-laki dan karenanya semacam dengan laki-laki. Karena diturunkan dari laki-laki, maka semacam laki-laki. Nah, dari mana diturunkan? Dari tulang rusuk. Jadi perempuan itu diturunkan dari dari tulang rusuknya laki-laki, sehingga semacam dengan laki-laki tapi tidak sama dengan laki-laki, ya. Nah, kiranya saudara paham, ya, bandingkan ayat yang ke-18 B sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-6. Bukan ayat yang ke-6, poin yang ke-6. Ayat 24 dan ayat yang ke-25. Dikatakan bahwa poin A, mereka menjadi satu daging. Menjadi satu daging itu le basar ahad. Le basar ahad atau le basar ahed. Jadi menjadi satu daging. Menunjukkan menunjukkan kepada asalnya mereka dari satu daging, yaitu Adam, ya. Jadi Hawa berasal dari Adam dan mereka sama-sama satu dari asal satu, yaitu Adam. Dalam pemisahannya mereka masih laki-laki dan perempuan dalam hubungannya yang timbal balik, ya, dari satu macam. Mereka menjadi satu daging dalam arti yang baru karena Allah mempersatukan mereka
dalam perkawinan. Ya. Matius pasal 19 ayat 4 dan 5. Ya. Dan dalam hal ini, ayat ini berbicara tentang sebuah penyuluhan ilahi. Jadi perkawinan antara Adam dan Hawa dipersatukan menjadi satu daging itu adalah suatu perkawinan. Dan perkawinan itu adalah penyuluhan, pembinaan, pembimbingan ilahi, ya. Atau juga disebut penerangan ilahi. Ya, dari kata suluh menyuluh, ya, jadi penerangan ilahi. Jadi dalam terang ilahi, Adam dan Hawa dipersatukan secara perkawinan. Titik yang kedua, keduanya telanjang, ya. Keduanya telanjang. Nah, keduanya telanjang. Nah, berasal dari arti yang artinya bugil, ya. Artinya bugil atau telanjang. Tetapi arti yang lain adalah cerdik, ya. Adalah istilah yang dipakai untuk si penggoda atau iblis, setan, ya, iblis atau setan. Jadi telanjang itu juga punya arti bugil, ya, sama artinya dengan bugil, juga sama artinya dengan cerdik. Dan dalam hal ini juga dipakai untuk si penggoda, yaitu iblis. Tetapi mereka tidak merasa malu, ya, mereka tidak merasa malu. Di sini ada banyak kata Ibrani yang tidak tercetak yang. Nah, terus tidak merasa malu berasal dari kata benda feminin, ya. Artinya merasa malu atau ternoda, ya, atau penghinaan, ya. Hosea pasal 10 ayat 6 menggunakan kata benda feminin untuk kata malu, ya. Ayat di atas mempersiapkan mereka dalam perkawinan sebagai suatu penyuluhan ilahi. Perkawinan penyuluhan ilahi, ya. Jadi dalam hal ini Adam dan Hawa, ya, dipersatukan dalam sebuah perkawinan sebagai penyuluhan ilahi untuk mengalami persekutuan dalam perkawinan, semacam persetubuhan, satu bersatu dalam sedaging dan sebagainya.